Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam. semuanya. Selamat pagi semuanya. Ini hari Senin pagi ya, kita ketemu lagi setelah lama juga libur ya. Kemarin liburan kemana? Ya, ada yang mau cerita liburannya kemana? Kalau Febriana kemana? Saya di Jatinangor aja, Bu. Oh, di Kemana? Jatinangor. Oke, kalau yang lain ada yang keluar kota yang mudik ada? Mufti nih kayaknya mudik nih. Ke Garut ya Mufti ya? Ya Bu, kebetulan saya kemarin ini baru pulang dari Thailand, Wah, mantap. Acara apa tuh? International Youth ini Conference, IYC. Oh, bagus, bagus. Itu mewakili Unpad apa gimana, Mufti? Ya, mewakili Jawa Barat, Bu. Oh, bagus, bagus. Sukses ya. Baik, Alhamdulillah pagi ini kita ketemu. Materi hari ini adalah ini ya, peran masyarakat sipil, gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, seperti sudah ditugaskan sebelumnya, ini ya, ada diskusi mengenai beberapa contoh masyarakat sipil ya, dan kita akan mulai sesi ini dengan presentasi dulu ya tentang apa saja sih contoh-contoh gerakan masyarakat sipil terkait kedaulatan pangan. Ya, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, ya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, Lavia Campesina ini terbentuk di dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial yang khas yang menghancurkan kemampuan petani di seluruh dunia untuk mempertahankan kontrol mereka atas lahan dan benih yang mereka miliki. Oke, sebelumnya kita tahu dulu apa itu ekofeminisme dan prinsip dasarnya. Ekofeminisme adalah salah satu cabang feminisme yang mengkaji relasi perempuan dan alam. Nah, prinsip dasarnya ini menggunakan prinsip dasar feminisme tentang kesetaraan gender. Feminisme ini menekankan pentingnya nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kerjasama yang ditemukan dalam gerakan feminis untuk diterapkan juga dalam gerakan lingkungan, yang berarti mengadvokasi kebijakan dan tindakan yang menghormati dan melindungi hak-hak perempuan serta menjaga kelestarian lingkungan. Jadi SPI ini merupakan sebuah organisasi massa petani di Indonesia yang berfokus pada perjuangan hak-hak petani, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, jadi SPI ini didirikan pada 8 Juli 1998 di Jakarta. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap masalah yang dihadapi oleh petani Indonesia. Jadi ada kaitannya SPI dengan Lavia Campesina ini karena SPI bergabung dengan Lavia Campesina pada tahun 2004. Nah, keanggotaan ini tuh memungkinkan SPI untuk terlibat aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat jaringan solidaritas antar petani di seluruh dunia. Baik, ya, jadi kita minimalnya sudah ada 3 yang kita kenal ya, gerakan masyarakat sipil itu, apa tadi, Lavia Campesina, kemudian ada gerakan ekofeminisme yang tentu saja ekofeminisme ini paradigmanya ya, tapi kalau nama organisasinya itu tentu beragam. Kemudian kita juga tadi mendengar penjelasan tentang Serikat Petani Indonesia, itu organisasi di Indonesia yang ternyata bergabung dengan jaringan Lavia Campesina. Jadi gerakannya lokal sekaligus global. Nah, 3 minggu yang lalu itu kan kita ini ya, kita berkunjung ke pertanian Sri Organik di Banjar. Nah, itu kan sebenarnya masuk juga ke gerakan masyarakat sipil ya. Dalam arti ya mereka secara mandiri memberikan solusi kepada masalah-masalah yang mereka temukan terkait pangan gitu. Nah, saya ingin tahu nih sedikit ada insight nggak ketika kalian berkunjung ke pertanian Sri Organik itu, masyarakat sipil yang mengupayakan pertanian agroekologi, yang mengupayakan kedaulatan pangan itu mereka berbenturan nggak sih dengan pemerintah atau dengan aturan pemerintah? Ada yang menemukan nggak ketika berdialog dengan petani-petani di sana? Oke, Mufti, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya
pasca kita mengobrol bersama dengan para petani dan tentunya para ekspertis di Sri Organik, setidaknya itu ada dua hambatan yang sebetulnya menghambat gerakan masyarakat sipil ini untuk bisa mencapai kedaulatan pangan di Indonesia. Nah, yang bisa saya highlight adalah yang pertama, itu masifnya praktik pertanian konvensional yang tentunya banyak menggunakan kimia dan pada akhirnya merusak keanekaragaman hayati dalam tanah. Nah, contohnya mereka menyinggung bagaimana mereka juga mensimulasikan jika pada dasarnya tanah yang telah terkontaminasi oleh pupuk kimia ini itu justru memiliki daya serap yang rendah sehingga ya air hanya menggenang di permukaan dan meskipun dampaknya baru terasa dalam kurun waktu yang jauh lebih lama, tapi mereka juga menunjukkan bagaimana secara statistik produktivitas dari hasil pertanian konvensional itu hampir selalu berakhir menurun. Kita berarti kalau bisa saya simpulkan memang perjuangan untuk menyebarluaskan pertanian organik itu masih panjang ya. Artinya karena pemahaman masih belum tersebar dengan merata, masih banyak yang cenderung lebih suka ya udahlah cara zaman dulu aja gitu. Mungkin gitu ya Mufti ya. Baik. Ya, sekarang saya ingin nanya nih kalau tadi saya masih tertarik soal ekofeminisme yang dijelaskan oleh Nisa ya. Kalau Sri Organik ini pertanian organik pada umumnya itu sebenarnya ada kaitannya nggak ya dengan ekofeminisme? Ada yang bisa menjawab? Ada yang punya pendapat? Ya, saya ingin mencoba menjawab, Bu. Mungkin untuk keterkaitan memang ada ya, karena memang filosofinya itu sama begitu ya, Bu. Karena ada elemen penghormatan terhadap alam gitu, menghormati bagaimana proses organik ini, kemudian adanya keterkaitan manusia dan alam, dan juga adanya upaya menjaga keseimbangan ekosistem begitu ya. Kemudian selain itu juga sebenarnya pertanian organik ini mendukung adanya pemberdayaan komunitas lokal begitu, Bu. Termasuk perempuan. Nah, ini tadi kaitannya dengan feminisme juga yang seringkali memainkan peran besar dalam pertanian ini. Dengan adanya adopsi pendekatan yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan ini gerakan tersebut ini berupaya untuk menciptakan sistem pertanian yang ya pada akhirnya yang adil dan juga seimbang, yang mengakui peran penting perempuan dalam menjaga dan mengelola alam seperti itu, Bu. Itu. Baik, terima kasih banyak Zen ya, bagus sekali ya tadi insight yang disampaikan oleh Zen. Baik, karena waktu ya kita lanjut dengan materi. Saya akan memaparkan sedikit secara teoritis apa itu gerakan sipil dan lain-lain gitu ya. Tadi sudah disampaikan materi kita gerakan organisasi masyarakat sipil atau civil society organization di level lokal dan global untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, kalau sub CPMK kita ya di EPS bisa dicek apa capaian kita, yaitu mampu mengevaluasi berbagai kebijakan nasional dan global di bidang keamanan dan kedaulatan pangan. Materi perkuliahan kita gerakan masyarakat sipil lokal dan global untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dan indikator capaian adalah ketepatan dalam menjelaskan gerakan masyarakat sipil dan sipil lokal dan global untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan tadi terima kasih beberapa dari kalian sudah mempresentasikan ya apa saja contoh gerakan masyarakat sipil yang lokal tapi juga sekaligus global, saling berjejaring secara global dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, tapi kalau kita lihat definisinya nih, kalau definisi civil society atau masyarakat sipil, itu kalau definisi singkatnya dari Hegel ini seorang filsuf dari Jerman ya, dia bilang civil society itu bentuk-bentuk asosiasi sosial antara keluarga dan negara. Jadi di sini ada keluarga, di sini ada negara. Nah, di tengah-tengah itu ada asosiasi sosial atau bentuk-bentuk jaringan sosial yang masuk ke kategori civil society. Nah, kalau menurut dokumen di PBB gitu, penjelasannya agak lebih panjang. Di dokumen itu disebutkan bahwa semua masyarakat itu umumnya terdiri dari 3 arena, di mana terjadi interaksi dan diskusi. Nah, 3 arena itu apa? 1 pemerintah, kemudian pasar,
dan ketiga keluarga. Nah, kalau keluarga itu dimaknai sebagai apa? Ya, jaringan persaudaraan. Ada ikatan darah satu sama lain atau ikatan klan ya atau komunitas. Nah, di berbagai negara termasuk di Indonesia itu ada ratusan atau ribuan organisasi yang dibentuk dengan landasan non-profit. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Landasan utama ketika organisasi sipil itu membentuk diri gitu ya, itu sebenarnya non-profit dengan tujuan melayani kepentingan individu, kelompok, dan komunitas. Nah, organisasi-organisasi ini yang kemudian menjadi basis dari apa yang disebut sebagai masyarakat sipil. Jadi, dengan kata lain, masyarakat sipil terdiri dari asosiasi atau kelompok atau organisasi sukarela, ya, yang dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama dan melakukan aksi bersama. Nah, pada intinya masyarakat sipil membentuk serangkaian jaringan yang berbasis keluarga, berbasis kepentingan, atau berbasis lokasi, atau berbasis ideologi. Nah, dari definisi seperti ini kita bisa melihat ya, tadi yang sudah didiskusikan di awal, gerakan masyarakat di Banjar yang bersama-sama mengembangkan metode pertanian Sri Organik itu, ya masuk ke kategori masyarakat sipil berarti ya. Karena mereka landasan awalnya non-profit, kan gitu. Tapi setelah mereka punya produk, beras organik, ya dijual gitu kan. Tapi itu kan dengan tujuan awalnya untuk kepentingan para anggotanya, para petaninya yang punya kesadaran untuk bertani secara organik. Baik, kemudian kalau timelinenya dari gerakan masyarakat sipil ini ya yang menyuarakan kedaulatan pangan bisa kita lacak di awal itu WTO itu mengesahkan Agreement of Agriculture atau AOA tahun 95. Nah, ini oleh kaum petani, oleh organisasi-organisasi petani termasuk oleh Lavia Campesina ya, itu mereka langsung mengkritisi, wah ini berbahaya ini buat petani gitu ya, karena apa? AOA itu sendiri kan terdiri dari tiga dimensi itu, market access, domestic support, dan export subsidi. Jadi maksudnya gini, AOA itu perjanjian internasional gitu ya, yang mewajibkan anggota-anggotanya, negara-negara anggotanya untuk mengurangi kebijakan yang terkait pembatasan impor gitu ya. Jadi jangan dibatas-batasi lagi impor, pasar harus dibuka dengan luas. Nah, kemudian juga negara-negara harus mengurangi domestic support, mengurangi subsidi untuk petani. Alasannya apa? Ya kan nanti harganya nggak bersaing dong. Ada yang dimanjakan, ada yang harus naik. Jadi semuanya nggak boleh ada yang disubsidi. Meskipun memang ada klausul-klausul, oke, untuk negara berkembang, untuk negara miskin, itu ada toleransi-toleransi yang ditetapkan. Dan kemudian juga kebijakan subsidi ekspor. Jadi petani tidak lagi diberikan bantuan ketika melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, ini justru membuka peluang bagi negara-negara yang sudah kaya ya, sudah kuat pertaniannya. Mereka akhirnya dengan mudah masuk ke pasar-pasar di seluruh dunia. Makanya sekarang ini kan eksportir pangan yang terbesar sedunia itu yang paling banyak menguasai pasar itu kan Eropa. Ya, karena mereka sudah established banget sistem pertaniannya. Dan tapi juga mereka ternyata juga tetap memberikan subsidi kepada petani. Jadi AOA ini tidak selalu ditaati oleh negara ya. Ada negara yang tidak menaatinya tapi juga lepas dari sanksi juga. Nah, ini ada masalah memang di struktur rezim pangan internasional ini. Nah, kalau dari sisi definisi, kedaulatan pangan itu adalah hak masyarakat atau komunitas dan negara untuk menentukan sendiri pertanian, tenaga kerja, kebijakan perikanan. Nah, kemudian tahun 2012, definisi kedaulatan pangan itu diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Pangan tahun 2012, nomor 18, yang definisinya adalah kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nah, nanti ini di akhir saya akan memperlihatkan bagaimana kata-kata sumber daya lokal ini
ternyata tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah. Tapi kita juga perlu tahu bahwa rezim pangan internasional itu ada dua sebenarnya. Yang pertama PBB, ya. PBB itu secara tradisional bertanggung jawab dalam mengatasi problem kelaparan dunia. Jadi di bawah PBB itu kan ada WFP, ada FAO, ya, ada IFAD. Nah, itu lembaga-lembaga di bawah PBB yang urusannya gitu ya, membantu negara-negara di dunia yang mengalami masalah pangan. Tapi juga ada yang kedua itu RPI, Rezim Pangan Internasional, yang di bawah kerangka WTO, yaitu yang tadi Agreement of Agriculture itu atau AOA itu. Kenapa kok AOA disebut sebagai rezim? Karena memang memenuhi indikator rezim. Jadi rezim itu kan harus ada 4 ya. Sesuatu gerakan disebut rezim ketika di dalamnya ada prinsipnya gitu. Prinsip apa yang mendasari AOA? Di pertemuan awal-awal kita sudah bahas ya, prinsip food security itu neoliberalisme kan gitu. Kemudian normanya apa? Normanya ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota penandatangan AOA. Kemudian ada rules-nya, apa tadi rules-nya itu? Yaitu aturan-aturan yang harus ditegakkan oleh para penandatangan, yaitu market access, domestic support, dan export subsidies. Kemudian juga di dalam AOA sendiri itu ada prosedur pengambilan keputusan. Apa lembaganya? Lembaganya itu ada di bawah WTO, yaitu Ministerial Conference, konferensi para menteri, dan the Dispute Settlement Body. Jadi misalnya satu negara penanda tangan itu melanggar AOA, itu bisa dituntut oleh negara yang lain. Dituntutnya di pengadilan apa? Nah, nama pengadilannya Dispute Settlement Body ini. Nah, RPI, baik yang PBB maupun WTO itu menggunakan paradigmanya food security. Ini yang digugat oleh masyarakat sipil, karena mereka mengedepankan atau mengusung food sovereignty, kedaulatan pangan. Dengan cara apa mereka memperjuangkan ini? Satu, hadir dalam berbagai forum internasional, bicara terus ya, tidak kenal lelah dari tahun 96 sampai hari ini. Dan di level lokal gitu, di level lokal di masing-masing negara itu terus berusaha melakukan edukasi kepada berbagai pihak, terutama kepada petani agar beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik ya, karena itu akan lebih berkelanjutan, tanahnya tetap subur, produksinya tinggi seperti tadi yang dijelaskan oleh Mufti ya. Baik, kemudian contoh produk rezim pangan internasional nih yang bikin masalah itu apa ya, yang memunculkan problem itu apa? Antara lain ini ya, TRIPS ya, ada agreement terkait dengan hak intelektual. Nah, masalahnya tuh seperti ini, kalau untuk pertanian ya, contoh kasusnya itu ada petani yang dipenjara karena dia membudidayakan benih sendiri gitu kan. Terus nggak ada sertifikatnya. Terus kata sebuah perusahaan, perusahaannya namanya PTBC, dia dapat lisensinya dari Monsanto, dari perusahaan internasional. Loh itu benihnya mirip sama benih kami, Anda melanggar hak kekayaan intelektual ini gitu ya. Anda melanggar aturan, nah akhirnya si petaninya dipenjara. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil ketika menghadapi kasus seperti ini gitu ya? Akhirnya mereka membantu petani gitu untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini terjadi di bulan September 2012. Organisasi masyarakat sipilnya ada Field ya, ada Bina Desa, ada KRKP gitu. Mereka bersama-sama membantu petani. Jadi petaninya juga datang ke MK menggugat nih undang-undang yang tadi gitu, undang-undang yang kenapa kok nggak boleh petani membudidayakan benih sendiri. Apa itu undang-undangnya? Undang-undang tahun 92 di pasal 9 itu ada bunyinya kayak gini. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dilakukan perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Nah, itu ada kata kuncinya berdasarkan izin. Nah, si petani tadi dia mengembangkan benih sendiri, nggak pakai izin, dia nggak minta izin kepada siapa-siapa. Karena dia bukan badan hukum, terus ya dia bukan mau jualan misalnya gitu. Kalaupun jualan ya ke temennya sendiri gitu. Nah, akhirnya setelah digugat ke MK memberikan keputusan
ada penambahan. Jadi ini ya harus ada izin gitu ya. Yang tadi itu kegiatan pengumpulan plasma nutfah tadi, kecuali untuk perorangan petani kecil. Nah, ini kemenangan dari civil society ya, gerakan civil society. Jadi ke MK akhirnya sekarang petani bisa bebas mengembangkan benih secara mandiri, meskipun dia nggak punya badan hukum, dan meskipun dia tidak minta izin dari siapa-siapa, dia sendiri saja mengembangkan benih. Karena kategorinya masuk ke perorangan petani kecil. Nah, ini contoh bagaimana gerakan masyarakat sipil itu melakukan perlawanan. Ini kalau ini melalui Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Nah, kemudian ini ada studi kasus lagi. Saya akan tampilkan video sekitar 3 menit ya. Bagaimana masyarakat sipil berupaya melawan proses pembuatan lahan pertanian yang berbasis industri. Ya, kita simak sebentar. Karena ini 1,2 juta hektar itu kalau ingin dikerjakan itu membutuhkan anggaran yang triliun. Bukan hanya miliar tapi triliun. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan ada investor, investasi. Ada juga dari negara. Nanti BUMN datang ke sini. Membawa uang, traktor, benih, semuanya ada bagian dari investor dan BUMN. Khusus orang marin, ini yang asli. Jadi kalau ya perusahaan gusur model begini kita cari nanti setengah mati di hutan. Dusun ini karena begini, hutan itu pohon-pohon itu dia simpan binatang, burung-burung, babi, kasuari, rusa. Nah, itu dia simpan. Sedangkan dusun ini kalau padi itu kita tanam, kalau padi itu kalau menurut kita lihat itu kalau padi itu kita tanam itu mungkin setengah tahun baru kita bisa panen hasil terus kita makan. Tapi kalau sagu ini tidak, hari ini tidak ada makan, hari ini kita tebang, pangkur, bisa dapat 2 bola, 3 bola itu bisa tahan untuk 6 bulan punya. Apalagi satu pohon ini, pokoknya bisa setengah tahun lah. Satu keluarga. Ya, satu keluarga. Ya, itu tadi bagaimana proyek pemerintah yang ingin menciptakan sawah 1,2 juta hektar itu dampaknya adalah ada hutan-hutan yang terpaksa akan ditebang. Padahal untuk masyarakat di sana, hutan itu justru menjadi sumber pangan buat mereka. Nah, tadi ingat lagi definisi kedaulatan pangan itu kan bicara soal budaya pangan lokal ya. Nah, kata si Bapak Kepala Desa tadi loh, kalau nanam padi di sawah 6 bulan baru bisa panen. Sementara kalau kami dengan budaya kami
satu pohon itu bisa 6 bulan dan kalau lapar bisa langsung ambil gitu loh maksudnya. Masyarakat sipil kemudian ya berusaha membela hak masyarakat adat tadi karena ini membahayakan mereka, mengancam kedaulatan pangan mereka. Sebenarnya mereka sudah berdaulat pangan nih gitu, sudah cukup kok buat makanan buat mereka. Tapi sekarang jadi terancam. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil? Antara lain ya, mereka itu mengajukan pengaduan ya kepada Komisi PBB untuk pemberantasan diskriminasi rasial. Dalam salah satu tuntutannya gitu ya disebutkan seperti ini. Subjek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau disebut MIFE. Nah, ini sebenarnya proyek sudah sejak lama, sejak zaman Pak SBY. Jadi Merauke itu ingin dijadikan lumbung pangan. Nah, kemudian beralih pemerintahan ke Pak Presiden Jokowi, ya tetap ingin menjadikan Merauke sebagai sumber padi. Jadi inginnya sawah seluas mungkin dibangun di sana. Nah, kemudian proyek ini menurut laporan ini ya, menurut pengaduan dari masyarakat sipil ini memunculkan kerusakan permanen kepada alam gitu ya. Dan kemudian juga secara sosial juga mengancam hak-hak dan kesejahteraan masyarakat Malin. Siapa saja sih lembaga ininya ya, lembaga gerakan sipilnya yang melakukan pengaduan ini. Berarti kan mereka tuh bergerak di lokal ya, tapi kemudian menarik isu ini ke level global kan dengan mengadukannya kepada Komisi HAM PBB gitu ya. Nah, ini lembaga-lembaganya mereka bersama-sama ya berjejaring, ada Pusaka, ada Sawit Watch, ada Huma, ada apalagi Yayasan Santo Antonius Merauke, ada Forum LSM Papua. Baik, saya pikir materinya hanya itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Rahel mau bertanya apa? Sebenarnya ingin bertanya, Ibu. Jadi dari beberapa gerakan-gerakan masyarakat sipil yang sudah dijelaskan sebelumnya dari mulai Lavia Campesina sampai dengan Serikat Petani Indonesia yang timeline gerakan itu udah cukup panjang ya Bu, atau juga sampai dengan gerakan-gerakan sipil yang lokal itu. Jadi menurut Ibu apakah gerakan-gerakan tersebut itu berhasil gitu atau efektif dalam mengatasi segala permasalahan utama yang ada di konsep kedaulatan pangan itu? Yang sebuah pertanyaan. Terima kasih. Ya, oke, makasih Rahel. Ya, kalau pertanyaannya berhasil atau tidak, tentu itu jawabannya akan sangat dinamis bergantung periode waktunya gitu ya. Jadi misalnya kalau periode waktunya panjang, kita mau ngukur keberhasilan panjang dari tahun 96 berarti ya, KTT pangan waktu itu kan tahun 96. Lalu sekarang udah 2024. Dalam jangka waktu panjang ini ada nggak keberhasilan? Sangat banyak gitu ya. Tapi kalau time-nya singkat-singkat mungkin ada waktu ketika tidak berhasil atau kurang ininya keberhasilannya terlalu banyak tantangan dan lain-lain. Siapa tadi Resian ya? Febriana ya? Iya Bu, Iya. saya mau bertanya. Tadi saya tertarik sama ekofeminisme ini. Ekofeminisme ini kan dia membahas isu-isu lingkungan berkaitannya sama perempuan. Pertanyaan saya itu bagaimana ekofeminisme ini mengadvokasi untuk hak-hak komunitas yang terpinggirkan termasuk perempuan adat itu? Ya, mungkin tepatnya seperti ini Febriana. Jadi ekofeminisme itu lebih ke paradigmanya. Ya, tapi kalau gerakan-gerakannya, pertanyaannya Febriana perlu dijawab dengan nama organisasinya apa dulu nih gitu ya. Jadi kalau tadi Nisa tadi bercerita tentang organisasi di Bali ya. Nah, kalau di Bali ada organisasi tertentu ya mereka berjuang gitu kan untuk membantu masyarakat di sana misalnya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, ini kita tutup saja. Tapi untuk PR-nya, silahkan belajar mandiri. Pertama, silahkan membaca buku. Ini ada 3 yang saya rekomendasikan. Tapi yang satu bukan buku ya, artikel jurnal ini. Saya senang sekali kita bisa ketemu hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.